Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbika alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Surah Isra ayat 23. Orang tua memiliki jasa yang besar untuk anak-anaknya, walau kadang mereka tidak mengharapkan balas sama sekali, mulai dari ibu yang mengandung hingga ayah yang memberi nafkah. Dengan besar jasa dan kasih sayang orang tua, jadi sewajarnya kita seorang anak memiliki kewajiban untuk berbakti. Tahukah kamu dari mana jasadmu berasal? Unsur ayah terkandung pada dirimu, yaitu urat, tulang, otak, dan sumsum. Unsur ibu yang terkandung pada dirimu, yaitu kulit, bulu, darah, dan daging. Adapun penglihatan, pendengar, pencium, pengerasa, nyawa dari rahasia Tuhanmu. Ibu bapakmu adalah pintu ke surga. Pilihlah untuk membuka atau menutupnya. Ridho Allah bersama ridho orang tua. Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Tuhan berdasarkan orang tua, dan kemurkaan Tuhan berdasar kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Ibu, harta yang terindah yang pernah dimiliki setiap manusia. Minta doa pada orang tuamu. 3 doa yang mustajab yang tidak pernah diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, dan orang yang musafir berpergian, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang tua kunci surga. Orang tua adalah pintu pertengahan menuju surga. Bila engkau mau, silakan engkau memelihara. Bila tidak mau, silakan untuk tidak mempedulikannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Surga bukan milikmu, biarpun salatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta rupiah, hajimu berkali-kali. Di saat kamu gores hati ibumu, surga bukan milikmu. Bagaimana hidupmu akan berkah jika lisan dan sikapmu selalu membereskan luka hati ke kedua orang tuamu? Inilah waktumu. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tak akan terulang kembali. Keajaiban ada di dalam kemuliaan orang tua. Rezeki berkat orang tua. Tidak akan terputus rezeki seseorang itu selagi dia tidak meninggalkan doa kepada kedua ibu bapaknya. Orang tuamu raja, maka rezekimu seperti raja. Habib Umar bin Hafiz. Salah satu pintu terbesar terkabulnya doa adalah doa orang tua. Apabila mata ibumu sudah tertutup, maka hilanglah satu keberkahan di sisi Allah, yaitu doa ibu. Berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya anakmu kelak berbakti kepadamu. Hadis riwayat Ahmad. Durhaka kepada orang tua adalah dosa yang bernasab, maka akan dibalas melalui anak-anaknya kelak. Hadits Salim As-Satiri. Ancaman durhaka kepada orang tua. Setiap dosa Allah menunda hukumannya sesuai dengan kehendaknya pada hari kiamat, kecuali durhaka kepada orang tua. Sesungguhnya orangnya akan dipercepat hukumannya sebelum hari kiamat.
Hadis riwayat Bukhari. Jangan katakan dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Al-Isra ayat 23. Besarnya dosa durhaka. Maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling besar? Kalian menanyakan ini 3 kali. Para sahabat mengatakan, tentu ya wahai Rasulullah. Nabi bersabda, syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cara berterima kasih kepada orang tua. Siapa saja yang mengerjakan sholat 5 waktu, sungguh dia bersyukur kepada Allah. Siapa yang mendoakan kedua orang tua di waktu sholat, dia telah berterima kasih kepada orang tuanya. Janganlah membuat air matanya jatuh. Tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Ada yang senantiasa berdoa untukmu sampai ia lupa berdoa bagi dirinya sendiri. Dialah ayah ibumu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah SAW. Ia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Ia kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, kemudian bapakmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ingatlah, bila kita merasa semua orang membenci kita, ada 2 insan yang tak pernah membuang dan membenci kita. Mereka lah ibu bapak kita. Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal atau wafat. Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Saidi, ia berkata, suatu ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW. Ketika itu datang seorang Bani Salimah. Ia berkata, wahai Rasulullah, masih adakah cara berbakti kepada orang tua ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi SAW menjawab, ya, yaitu mendoakan keduanya, memintakan ampun untuk keduanya, memenuhi janji setelah mereka meninggal dunia, menjalin hubungan kekerabatan dengan keluarganya, memuliakan teman dekat keduanya. Hadis riwayat Ibnu Daud dan Ibnu Majah. Ya Allah, ampunilah bagiku segala dosaku dan juga dosa kedua ibu bapakku, dan kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka memelihara dan mendidikku di masa kecil. Ya Allah, haramkan wajah ibu dan bapakku disambar api neraka. Karuniakan buat keduanya surga tanpa hisab. Amin.